Ahmadiyah Islam sejati. Sarana manusia dapat mencapai Allah dan perwujudan praktis tujuan ini dalam kehidupan ini. Pertanyaan keempat di bawah tujuan pertama agama adalah, apakah manusia bisa mencapai Allah? Dan apakah ada suatu agama yang mengaku bahwa ini mungkin di bawah ajaran-ajarannya? Jelas bahwa ini pertanyaan sangat penting, dan nilai sejati suatu agama bergantung pada jawaban terhadapnya. Setiap orang yang dipandu oleh naluri-naluri alaminya, dan yang tidak ingin sengaja mengabaikannya, tentu merasa bahwa satu-satunya fungsi agama adalah untuk menunjukkan jalan kepada Allah dan untuk memimpin manusia kepadanya. Semua pertanyaan lain membawahi ini. Jika suatu agama menjelaskan sifat-sifat Allah, menekankan keesaannya, menyuruh para pengikutnya untuk mencintai Dia dengan tulus, menjelaskan cara-cara ibadah, tetapi bisu tentang apakah ia bisa menyampaikan manusia kepada Allah dalam kehidupan ini, ajaran-ajarannya hanyalah ejekan, dan memperhatikannya akan membuang-buang waktu. Agama semacam itu akan seperti seorang yang menyuruh membuat suatu maklumat ke seluruh negeri dengan tiupan trompet dan dentuman genderang bahwa suatu penemuan sangat penting telah dibuat, dan bahwa orang-orang harus berkumpul untuk diberitahu tentang itu, dan bahwa tidak seorang pun boleh tertinggal. Karena penemuan ini begitu menakjubkan sehingga yang seperti itu belum pernah ada, dan bahwa semua orang harus mengetahuinya, karena ia berguna untuk semua orang dan bahwa manfaat-manfaatnya melebihi manfaat-manfaat dari segala penemuan lainnya, dan bahwa akan merupakan kesialan sebesar-besarnya tidak mengambil faedah darinya. Dan ketika orang-orang telah berkumpul dari jauh dan dekat, meninggalkan kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan mereka, karena keinginan kuat mereka untuk mendengarkan penemuan ajaib ini, dia berpidato memberitahu mereka bahwa sebuah tanah baru telah ditemukan, yang begitu luas sehingga semua orang dapat menetap di dalam dengan nyaman, bahwa ia terdapat di pintu setiap orang, bahwa ada mata-mata air yang mengalir di dalamnya, dan bahwa ada begitu berlimpah bunga dan buah-buahan dan makanan. Lezat lainnya sehingga manusia tidak perlu bertengkar antara mereka sendiri, karena setiap orang dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan, dan kehidupan di dalamnya akan sama sekali sangat menyenangkan. Matahari menyinari permukaannya yang indah, dan keteduhan-keteduhan mendalamnya memberikan kelegaan dan ketenangan, dan orang yang memasukinya sekali tidak ingin meninggalkannya lagi, dan lain-lain, dan seterusnya. Demikian menggugah rasa ingin tahu para pendengarnya yang dengan penuh semangat menanyakan keberadaan tanah ajaib ini sehingga mereka bisa pergi ke sana dan mencicipi buah-buahan dan makanan-makanan lezatnya serta menikmati kehidupan menyenangkan yang diberikannya. Dia memberi jawaban bahwa tanah itu memang ada sebagaimana yang telah dia gambarkan, tetapi bahwa dia meminta maaf tidak mengetahui letak pastinya, juga dia tidak tahu bagaimana tanah itu mungkin dicapai. Bahwa ia telah membacanya dalam sebuah buku yang telah dia temukan di perpustakaan ayahnya. Dan dia tidak bisa menahan bahwa orang-orang lain tetap tidak boleh mengetahuinya. Tidak mungkin ada keraguan tentang apa yang akan disangkakan atas orang semacam ini. Namun ada saja orang-orang yang setiap hari mengejek kita dengan cara ini dan tidak ada yang mempertanyakan mengapa mereka melakukannya. Mereka menyeru manusia kepada Allah, tetapi orang-orang yang datang memenuhi seruan itu tidak menemukan apa-apa, hanya kerinduan dan kegelisahan mereka semakin keras. Adakah yang pernah mendengar orang jatuh cinta dengan suatu keindahan hayali, yang tak seorang pun pernah lihat? Cinta tergugah oleh pemandangan keindahan dan bukan dengan hanya mendengarnya. Lalu bagaimana bisa seorang merasakan cinta yang ia diharapkan miliki terhadap Allah, tanpa pernah melihat Dia? Cinta adalah melelehnya hati, dan betapa hati bisa meleleh saat tidak ada panas diberikan padanya? Biarkan manusia lebih dulu merasakan wajah mulia sang kekasih, dan berjemur dalam sinar mentarinya, sehingga hati mereka dapat meleleh dan terisi cinta. Tidak ada agama dapat menciptakan dalam hati para pengikutnya cinta sejati terhadap Allah kecuali agama itu membuka pintu menuju pertemuannya. Lihatlah sekeliling dan lihat berapa banyak orang mencintai Allah dalam hatinya. Pasti tidak 10 dari 100.000, dan yang segelintir ini pun hanya membayangkan bahwa mereka mencintai Allah. Mereka hanya mengikuti adat kebiasaan leluhur dan menapaki jalan yang nenek moyang mereka pernah lalui. Dunia jatuh dalam kegelapan. Tidak ada yang mau mengorbankan apapun untuk Allah. Pengorbanan yang dilakukan atas nama agama didorong kebanyakan oleh patriotisme atau nasionalisme. Dari sudut-sudut terpencil bumi orang-orang telah berkumpul untuk melihat pameran Inggris, tapi berapa langkah keluar rumah mereka untuk melihat Allah? Mereka pikir tidak bisa melihatnya baik di rumah atau di luar negeri, dan, oleh karena itu, tidak berupaya untuk menemukannya. Kita tidak bisa mempercayakan kesejahteraan rohani kita pada kehidupan yang akan datang. Tidak ada orang diizinkan untuk mendatangi dunia ini 2 kali. Jika ia tak menemukan apa-apa dalam hidup ini, dan dalam kehidupan mendatang ia menemukan bahwa ia selama itu telah salah, di mana ada obatnya? Jika tidak ada Allah, dan tidak ada kehidupan mendatang, ia tentu telah menyia-nyiakan kehidupan ini dalam mengejar suatu hayalan.
Setiap agama menegaskan bahwa ia dapat mengantarkan orang kepada Allah dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi dalam perkara yang demikian vital, bagaimana mungkin orang bertindak atas suatu dugaan? Kita disuruh untuk melakukan ini atau itu, tapi yang ingin kita ketahui adalah, apa yang akan Allah lakukan untuk kita sebagai balasan? Tindakan-tindakan dan perilaku kita adalah seperti mengetuk pintu. Tapi pertanyaannya adalah, dalam kata-kata seorang pria yang menyinari dunia dengan cahayanya 1900 tahun yang lalu, akankah pintu itu dibukakan untuk kita? Jika pintu tidak dibukakan untuk kita dan ketukan kita sia-sia, apa yang telah diajarkan agama kepada kita? Suatu kegaduhan aneh, yang kita bisa telah buat bahkan tanpa bimbingan suatu agama. Yang telah dilakukannya bagi kita hanyalah bahwa ia telah menciptakan dalam hati kita suatu kerinduan yang tidak bisa ia puaskan. Oleh karena itu, sebuah agama yang benar harus mengajari kita sesuatu di mana kita dapat menyebabkan pintu itu membuka sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sehingga sebelum kepulangan kita akhirnya diputuskan, kita akan yakin bahwa kita sedang mengikuti jalan yang benar. Saya memberi Anda kabar gembira bahwa Islam, atau dengan kata lain, Ahmadiyah, mengaku mengajarkan bagaimana pintu itu mungkin dibuka. Bahkan, ia mengaku bahwa melaluinya pintu itu sudah dibukakan kepada banyak orang yang telah masuk melaluinya dalam kehidupan ini dan melihat wajah dan keagungan Allah, dan bahwa, jika Anda menginginkannya, insya Allah ia bisa melakukan hal yang sama bagi Anda. Sebelum berlanjut menjelaskan cara-cara Ahmadiyah membawa manusia kepada Allah, perlu dinyatakan apa yang dimaksud dengan menemui atau melihat Allah. Harus diingat bahwa Allah bukanlah benda berwujud yang dapat dilihat manusia dengan mata jasmaninya. Dia hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Namun, ini tidak berarti bahwa ini muslihat hayalan belaka. Penglihatan rohani atas Allah ini senyata dan tak terbantahkan sebagaimana penglihatan jasmani kita, yang dengannya kita merasakan benda-benda jasmani seperti matahari dan bulan, sehingga tidak tersisa keraguan dalam pikiran kita tentang keberadaan mereka. Andaikan 10 juta orang menegaskan bahwa tidak ada benda yang bernama matahari itu, kita akan percaya bahwa 10 juta orang ini sudah gila. Tak ada keraguan akan muncul dalam pikiran kita bahwa kita belum melihat matahari, karena kita telah melihatnya dengan cara yang tidak mungkin meninggalkan kemungkinan keraguan di belakangnya. Ada perbedaan ini antara hayalan dan fakta, bahwa hayalan umumnya adalah hasil dari kerja satu indera saja, sedangkan ilmu adalah hasil dari kerja lebih dari satu indera. Misalnya, ketika seseorang membayangkan bahwa orang tertentu sedang berdiri di depannya, sementara pada kenyataannya, tidak ada orang berdiri di sana, ia bisa mengetahui kesalahannya jika ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh orang itu, karena tangannya tidak akan menemui apa-apa selain ruang kosong. Tapi jika seseorang memang sedang berdiri di sana, indera prabanya akan menguatkan indera penglihatannya, dan tangannya akan menyentuh sebuah benda padat. Kadang-kadang mungkin terjadi bahwa lebih dari satu fitrat menyimpang, namun ini akan sama dengan gila, dan tidak ada orang lain mungkin akan tertipu olehnya. Namun, ada suatu ujian lebih lanjut yang bisa dikenakan untuk menemukan bahkan kekacauan pikiran, dan itu adalah bahwa, seorang yang sedang berhalusinasi atau berhayal mungkin tertipu sendiri, tapi dia tidak mungkin menipu orang-orang lain. Dia tidak bisa menunjukkan kepada orang-orang lain apa yang ia bayangkan ia lihat sendiri. Tapi suatu kenyataan mampu diperlihatkan kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, bila saya mengatakan bahwa melalui Islam atau Ahmadiyah, seorang bisa melihat Allah, saya tidak maksudkan sekadar kerja hayalan yang akibatnya para pengikut kebanyakan agama membayangkan bahwa mereka bisa dan memang melihat Allah, tapi saya maksudkan pertemuan tertentu dengan Allah yang dapat dirasakan tidak hanya oleh indera-indera berbeda, tetapi juga dapat ditunjukkan kepada orang-orang lain. Namun demikian penglihatan atau pertemuan ini adalah rohani dan bukan jasmani. Untuk mendukung pernyataan bahwa Islam membuat pengakuan ini, bisa disebutkan rujukan kepada beberapa ayat Al-Quran. Dalam permulaan sekali dari Quran suci Allah berfirman, "Inilah kitab yang dijanjikan yang disebut dalam kitab-kitab suci terdahulu. Tidak ada ruang untuk keraguan di dalamnya, karena ia membimbing orang yang bertakwa ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi." Al-Baqarah 3. Agama-agama lain hanya mengaku membuat seseorang bertakwa, tapi Islam tidak hanya melakukan itu, tetapi juga membawanya lebih tinggi. Tidak hanya ia mengajarkan manusia tugas-tugasnya, tapi ketika ia telah melaksanakan semua yang dibebankan pada dirinya, ia membawanya lebih tinggi, dan dia menjadi penerima perhatian dan nikmat dari Allah, serta hubungan saling cinta dan ketulusan terkukuhkan antara dia dan Allah. Di tempat lain Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Ini berarti bahwa mereka yang taat sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan menganugerahkan kepada mereka satu dari 4 martabat sesuai dengan kelayakan mereka.
Mereka yang mencapai tahap tertinggi kesempurnaan akan dijadikan nabi, dan orang-orang sesudah mereka akan dijadikan siddiq, yaitu kesukaan Allah, dan mereka yang datang setelahnya akan dijadikan syahid, yaitu orang-orang yang dari matanya tabir telah diangkat, tetapi yang belum mencapai martabat sahabat khusus. Dan orang-orang yang selanjutnya di bawah mereka akan dijadikan salih, yaitu mereka akan menjadi orang bertakwa yang mencoba memperbaiki diri, tetapi yang belum dimasukkan ke hadirat. Batin Allah. Inilah sahabat-sahabat terbaik yang pergaulannya memberi manfaat kepada orang lain. Tahap-tahap perkembangan berbeda ini dapat dicapai hanya melalui karunia Allah, dan Allah Maha Tahu hamba-hambanya. An-Nisa 70-71. Artinya, Allah tahu bahwa Dia telah mengaruniai manusia dengan kemampuan untuk perkembangan tanpa batas, dan telah memasukkan ke dalam hatinya kerinduan untuk mencari kekasih, dan dengan demikian perlu baginya untuk menyediakan sarana untuk memuaskan kerinduan ini, yang Dia telah lakukan, menyerahkannya bagi manusia untuk memanfaatkannya. Lagi Dia berfirman, إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمنوا بها والذين هم عن إيتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami dan puas dengan kesenangan dunia dan perkembangan jasmani, dan tak menginginkan apa-apa di luar dunia ini, dan mereka yang tidak peduli dengan tanda-tanda kami yang kami tunjukkan kepada mereka untuk menarik perhatian mereka, karena mereka telah secara sukarela menjauh dari sumber kebahagiaan sejati, tidak akan pernah mencapai kebahagiaan sejati dan akan selamanya menderita siksaan rohani sebagai akibat dari amal-amal mereka. Yunus 8:9. Di tempat lain Allah berfirman, mereka yang mengakui keagungan Allah, dan beramal sesuai dengan itu, diberikan 2 surga, yaitu, surga di dunia ini dan surga di akhirat. Ar-Rahman 47, kembali menggambarkan berkat-berkat surga. Dia mengacu pada berkat pokok dalam ayat, sebagian wajah, yaitu, mereka yang masuk surga, akan bersinar dengan sukacita, karena mereka akan melihat Allah. Al-Qiyamah 23-24. Sehingga, mencapai surga di dunia ini akan berarti bahwa manusia harus melihat Allah dalam kehidupan ini dan harus mengalami kerja sifat-sifatnya dalam dirinya. Di satu tempat Dia berfirman, "Jika engkau mengingatku, aku akan membuatmu melihatku, maka engkau harus bersyukur kepadaku dan jangan sampai tidak bersyukur." Al-Baqarah 153. Artinya, kalian jangan sampai membayangkan bahwa setelah diciptakan segala hal yang diperlukan bagi perkembangan duniawi kalian, aku akan membiarkan kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi kalian tidak tercukupi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sifat dari pertemuan dengan Allah ini? Sebenarnya, di luar kuasa manusia untuk menggambarkan kehidupan yang hakikatnya rohani semacam ini, ia mungkin disadari, tetapi hampir tidak dapat dijelaskan secara memadai. Hanya Dia yang mengalaminya yang dapat memahami sifatnya. Dia tidak bisa menyampaikan kesan yang memadai tentang itu kepada orang lain, karena ini suatu pengalaman yang sama sekali baru, dan orang-orang dapat memahami sifat dari hanya pengalaman-pengalaman yang mereka sendiri telah lewati. Misalnya, kita bisa menggambarkan rasanya gula kepada seorang yang telah mencicipinya sendiri, dan saat kita mengatakan kepada orang tersebut bahwa hal tertentu adalah sangat manis, ia akan segera memahami maksud kita. Tetapi, seorang yang belum pernah mencicipi gula tidak pernah bisa sepenuhnya menyadari apa arti manis. Kita bisa menyampaikan kepadanya gagasan yang buruk dan tidak sempurna darinya dengan membedakannya dari hal-hal lain yang bisa dicicipi, tapi satu-satunya cara sempurna membuatnya mengerti apa arti manis adalah menaruh segumpal gula dalam mulutnya dan mengatakan kepadanya bahwa itulah manis. Demikian pula, sifat dari pengalaman suatu pertemuan dengan Allah tidak dapat dituangkan dalam kata-kata, tapi karena ini adalah suatu perkara yang menyangkut iman dan yang padanya bergantung seluruh kemajuan rohani manusia. Allah menanamkan kepada mereka yang telah menjalaninya sifat-sifat demikian rupa sehingga semua orang bisa merasakan bahwa mereka memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan yang hidup. Seperti halnya mesin menjadi hidup ketika terhubung dengan arus listrik, dan orang-orang bisa segera merasakan bahwa suatu kekuatan perkasa sedang bekerja melaluinya, begitu juga halnya dengan orang-orang yang telah mencapai persatuan dengan Allah. Sejak awal zaman fakta ini telah dinyatakan dengan cara yang sama. Fakta bahwa Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam dan Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan para nabi Allah lainnya adalah para kekasihnya, dinyatakan kepada dunia hanya melalui penjelmaan sifat-sifat Allah bagi mereka. Bukan dengan cara lainnya sifat dari hubungan masing-masing mereka terhadap Allah dapat dipahami oleh orang lain. Sebenarnya adalah bahwa, karena Allah semua roh, hubungannya dengan manusia dapat dinyatakan hanya melalui pencerminan sifat-sifatnya pada manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Jika engkau ingin bertemu Allah, engkau harus menyerap sifat-sifat Allah dan harus menyesuaikan kehidupanmu dengan itu. Dengan wujud yang berasal dari dunia roh, hubungan dapat dibangun hanya melalui pemahaman dan pengetahuan sempurna. Al-Quran menggambarkan pemahaman atau kesadaran ini ada 3 jenis atau memiliki 3 tahap. Tahap pertama disebut ilmu yakin, yakni pengetahuan atau kesadaran oleh kesimpulan. Dalam tahap ini, sesuatu tidak sendirinya terlihat. Namun efek-efeknya terlihat yang darinya seorang bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu ada. Tahap kedua adalah ainul yakin, yakni pengetahuan atau kesadaran oleh penglihatan. Dalam tahap ini tidak hanya efek-efek suatu hal terlihat, tetapi hal itu sendiri terlihat, meskipun sifatnya belum sepenuhnya disadari. Tahap ketiga adalah tahap kesadaran atau pengalaman sempurna, yakni pemahaman tentang sifat suatu hal selengkap mungkin untuk dimiliki seseorang, baik melalui pengamatan atas efek-efeknya pada orang lain maupun kesadaran akan efek-efeknya pada dirinya sendiri. Ini disebut hakul yakin, atau kesadaran sempurna. 3 tahap ini dapat dilukiskan dengan mengacu pada pengetahuan dan kesadaran tentang api. Ketika seseorang melihat asap dari kejauhan, ia menyimpulkan bahwa pasti ada api yang darinya asap keluar, tapi ia tidak bisa yakin, karena ada kemungkinan bahwa matanya mungkin keliru, dan apa yang dia bayangkan sebagai asap mungkin hanya debu atau kabut. Tapi, jika dia semakin mendekat dan melihat api itu dengan matanya sendiri, kepastiannya akan meningkat. Tapi, kesadaran sempurna tentang sifat api tidak bisa dicapai sampai ia meletakkan tangannya di dalam api dan mengalami efek membakarnya. Ada sub-bagian lain dari tahap-tahap kesadaran ini, tetapi inilah tahap-tahap utamanya, dan manusia terus berusaha untuk mencapainya. Kita ketahui bahwa ketika seorang anak mulai tumbuh besar, ia ingin menyadari sifat dari segala sesuatu dan tidak takut untuk meletakkan tangannya dalam api untuk mengalami dampaknya. Saya bayangkan sedikit anak belum, pada suatu waktu, menghanguskan tangannya dalam upaya untuk menemukan efek-efek dan sifat api. Islam menetapkan 3 tahap kesadaran yang sama. Tahap pertama adalah bahwa seseorang mendengar tentang penjelmaan sifat-sifat Allah dari orang-orang lain, atau membaca dalam buku-buku tentang bagaimana Allah telah memperlakukan hamba-hambanya dahulu, dan ia mulai berpikir bahwa tentu ada suatu kenyataan yang mendasarinya. Tapi ini menciptakan tidak lebih daripada kesan sementara pada pikirannya. Sebab, ketika ia mulai berusaha di jalan yang sama sendiri, ia pada awalnya menemui kekecewaan dan sering kehilangan keberanian, seperti seorang yang melihat asap dari kejauhan, mulai maju menuju itu. Tetapi saat ia maju lebih jauh dan tak melihat apa-apa selain asap tanpa segala pertanda lain dari api, ia mulai membayangkan bahwa matanya telah menipunya dan bahwa apa yang telah dilihatnya bukanlah asap, tapi segumpal awan atau debu. Hanya orang-orang demikian yang puas dengan kisah-kisah kehidupan orang-orang suci sehingga tidak pernah berjuang untuk merasakan sendiri pengalaman langsung, dan oleh karena itu, yang kepuasannya tetap tak tergoyahkan. Namun, ini jauh dari layak menjadikan iri. Islam tidak membatasi manusia pada tahap kesadaran pertama. Ia tetap membukakan pintu kepada tahap tertinggi, dan ia mengaku bahwa siapa saja yang berjuang mencari Allah sesuai dengan ajaran-ajarannya, memperoleh pemahaman dan kesadaran sebanding dengan usahanya, dan bahwa tidak ada tahap kesadaran yang dulu dibukakan kepada orang-orang lain yang darinya manusia kini tertutup. Saya telah menjelaskan bahwa kesadaran hakiki itu suatu kondisi pikiran yang murni ke dalam. Ialah ketajaman penglihatan rohani yang dengannya manusia mulai merasakan sifat-sifat Allah dalam suasana baru. Ialah ketajaman persepsi rohani di mana manusia menemukan diri dibalut dengan sifat-sifat Allah. Tapi karena setiap keadaan dan pengalaman memiliki perwujudan luar, kesadaran sempurna tentang Allah, atau dengan kata lain, persatuan dengan Allah, juga memiliki penjelmaan luarnya yang dengannya orang-orang lain serta orang yang bersangkutan sendiri menyadari hubungannya dengan Allah. Jelas bahwa ketika dua hal saling mendekati, sifat khas dari satu hal memengaruhi hal satunya. Misalnya, seorang yang mendekati api mulai merasakan panasnya, dan seorang yang mendekati es mulai merasa dingin. Demikian pula, jika seseorang memegang parfum, tubuhnya atau pakaiannya mulai memancarkan wanginya, dan jika ia dekat dengan orang lain yang berbicara, ia bisa mendengarnya. Dengan cara yang sama, perlu bahwa seorang yang mencapai suatu tahap persatuan dengan Allah harus menjelmakan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai keadaan beberkat itu. Sebab, jika tidak ada apa-apa lebih dari pernyataan belaka, bagaimana kita bisa membedakan antara dakwa-dakwa seorang pendusta dan seorang hamba yang benar dari Allah? Dan apa manfaat yang bisa ditarik orang-orang dari melihat atau bergaul dengan hamba Allah itu? Islam telah menjelaskan 3 tahap persatuan dengan Allah, yang dapat dibedakan oleh penjelmaan-penjelmaannya. Itulah bukti seorang manusia telah mencapai persatuan dengan Allah, dan itu juga sarana meningkatkan keimanan seseorang pada Allah. Tahap pertama adalah pengabulan doa,
kedua wahyu, dan ketiga di mana manusia menjadi penjelmaan sifat-sifat ilahi. Islam mengajarkan bahwa pengabulan doa adalah sarana memungkinkan manusia mencapai persatuan dengan Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan, asalkan doa itu dipanjatkan sesuai tata cara, dan terus dipanjatkan sampai saat yang ditunjuk untuk pengabulannya. Dia berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا يَتَذَكَّرُونَ. Maka siapakah dia yang mendengar teriakan dari orang yang tertindas ketika ia menyerunya, dan mengabulkan doa-doanya dan mengurangi rasa sakitnya, dan dengan menghapus penindasan si penindas, meneguhkan yang tertindas di tempatnya? Maka, adakah Tuhan lain yang memiliki kekuasaan ini? Tetapi, kalian tidak mengambil pelajaran darinya. An-Naml 63. Tahap ini terbuka untuk semua orang. Allah mendengar doa-doa setiap orang yang berdoa kepadanya dalam kesulitannya, dari agama apapun ia mungkin berasal, sehingga memberi kesempatan bagi semua untuk berhubungan langsung dengan Dia, sehingga bisa bangkit dari tahap keraguan dan kegelapan. Penting bahwa suatu derajat perwujudan tertentu harus terbuka untuk orang-orang dari setiap golongan dan kondisi untuk membuat mereka berpaling kepada Allah, karena orang-orang berpaling hanya kepada hal-hal yang dengan arti pentingnya mereka terkesan. Para pengikut setiap agama bisa mencapai tahap ini dan bisa mengalami akibat dari doa. Banyak hambatan dapat diatasi dan ketidaknyamanan dihilangkan dengan doa. Tapi, tahap kesadaran ini adalah tahap rendah, karena masih ada ruang untuk keraguan bahwa apa yang telah terjadi setelah doa mungkin telah terjadi tanpanya, atau bahwa yang telah terhindari mungkin tidak telah terjadi meskipun tidak ada doa telah dipanjatkan, karena kita sangat sering melihat bahwa suatu usaha yang berada di jalan yang wajar menuju ke tercapaian gagal, dan usaha yang dianggap sulit tercapai dilaksanakan melalui cara-cara normal ketika tidak ada doa telah dipanjatkan atau bahkan ketika orang bersangkutan tidak memiliki keyakinan terhadap doa. Unsur lain yang membuat tahap ini meragukan adalah bahwa hasil-hasilnya memiliki kemiripan dengan hasil-hasil bekerjanya hukum-hukum alam tertentu, seperti ilmu pelet dan hipnotisme, yang melaluinya beberapa penyakit dapat disembuhkan. Ini dapat menimbulkan keraguan bahwa hasil-hasil doa juga telah dicapai melalui konsentrasi atau sebab lain semacamnya, dan bukan karena suatu bantuan atau campur tangan Tuhan. Meskipun pengabulan doa dalam tahap ini tunduk pada keraguan-keraguan seperti itu, ia tentu sarana mencapai kepastian bagi orang yang mengalaminya dan banyak faedah bisa diraih darinya. Namun, ada tahap lain di mana pengabulan doa tidak tunduk pada segala keraguan, tapi itu berkaitan dengan tahap-tahap pengetahuan dan kesadaran yang lebih tinggi, dan akan dijelaskan di tempat yang tepat.